Perkembangan kondisi David da Silva bikin pelatih Persib semeringah. Walau cedera lawan Madura, Gustavo Franca miliki menit main paling banyak untuk Persib. Persib mesti waspada, Paul Monster fokus penuh lawan Persib Bandung. Perjuangan Dimas Derajat untuk bela timnas Indonesia kesampingkan rasa lelah. Selengkapnya hanya di Pangeran Biru. Perkembangan kondisi David da Silva bikin pelatih Persib semeringah. Kondisi skuad Persib Bandung diakui pelatih Bojan Hodak cukup bagus setelah bertandang ke Cina menghadapi Zhejiang FC dalam laga lanjutan AFC Champions League 2. Namun, dari semua pemainnya itu, Bojan Hodak sangat senang melihat kondisi striker andalannya David da Silva. Meski dalam laga terakhirnya baru bermain sekitar 15 hingga 20 menit. Ya, hal bagusnya adalah mengenai David. Dia sudah kembali bermain selama 20 menit terakhir dan saya pada dasarnya mengikuti masukan dari dokter serta fisioterapis mengenai dia, jelas Bojan Hodak. Jadi, dia sudah bermain tanpa rasa sakit, sudah cukup baik, dan dia sudah 100% pulih. Ini kabar yang bagus, lanjut pelatih Persib Bandung asal Kroasia ini. Satu hal yang pasti di pertandingan pertama pasca pulih dari cedera, pemain bernomor punggung 19 di Persib Bandung ini memang belum bisa main lama. Namun, striker asal Brazil itu kata Bojan sudah sangat siap untuk pertandingan berikutnya di BRI Liga 1 ketika Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Satu hal adalah berapa lama dia tampil, apakah bisa menjadi starter atau masuk pada babak kedua. Namun untuk hal ini, saya akan memutuskannya nanti, tutur pelatih berpenampilan pelontos ini. Kami akan berlatih hari demi hari. Lalu saya akan memutuskannya sebelum bertanding menghadapi Persebaya Surabaya, kata Bojan Hodak lagi. Mengenai bergabungnya Dimas Derajat ke timnas Indonesia, Bojan tidak mempermasalahkannya. Bahkan, kiper andalan Persib Bandung Kevin Ray Mendoza Hansen juga harus meninggalkan Persib karena dipanggil untuk memperkuat timnas Filipina. Perjuangan Dimas Derajat untuk bela timnas Indonesia kesampingkan rasa lelah. Meski lelah, Dimas Derajat antusias membela timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina. Kelelahan Dimas Derajat tak terlepas dari jadwal padat yang dimiliki Persib Bandung. Persib sendiri merampungkan 5 laga hanya dalam kurun waktu tak lebih dari 20 hari pada bulan September lalu. Terkini, Persib Bandung menyelesaikan laga di Cina dengan melawan Zhejiang FC. Duel antara Zhejiang FC versus Persib Bandung terlaksana pada 3 Oktober lalu. Sepulang dari Cina, Dimas Derajat memutuskan untuk tak mengikuti rombongan Persib ke Bandung. Pemain berusia 27 tahun itu memilih tetap bertahan di Jakarta karena harus melanjutkan perjalanan ke Bahrain bersama timnas Indonesia. Sementara itu, Dimas Derajat mengaku antusias untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia juga bersyukur kembali memperoleh kepercayaan dari Sintayong. Alhamdulillah, saya bisa bergabung dengan timnas. Meski jadwal padat, saya pasti senang dan bangga dan antusias mengikuti pemusatan latihan, juga main di Bahrain dan Cina, kata Dimas Derajat. Terkait kondisi, Dimas Derajat mengakui memang sedikit lelah. Namun, pemain berposisi sebagai striker itu mengatakan bahwa ia hanya butuh waktu kurang lebih 2 hari untuk kembali fit. Timnas Indonesia akan melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024. Skuad Garuda kemudian ditantang Cina pada 15 Oktober 2024. Ini merupakan laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Walau cedera lawan Madura, Gustavo Franca miliki menit main paling banyak untuk Persib. Gustavo Franca menjadi pemain Persib Bandung yang paling sibuk di Liga 1 2024-2025. Dia memiliki menit terbanyak di antara pemain lain yang pernah ditampilkan. Hingga pekan ke-7, ada 7 pemain yang selalu bermain. Selain Gustavo,
ada Nick Kuipers, Edo Febriansyah, Deddy Kusnandar, Matteo Kocijan, Ciro Alves, dan Dimas Derajat. Di antara mereka, Gustavo yang paling banyak mendapat menit main. Pemain asal Brazil berposisi bek tengah itu mengumpulkan 619 menit main. Dari 7 laga yang diikuti, pemain 28 tahun itu hanya sekali diganti ketika melawan Madura United pada pekan ke-7. Saat itu, dia meninggalkan lapangan pada menit ke-79. Ia digantikan Nick Kuipers karena cedera. Karena bermain hingga menit 79 pada laga itu, maka Gustavo memiliki menit main lebih banyak dibandingkan Nick Kuipers. Nick sejauh ini baru memiliki menit main 551. Namun, akibat cedera saat melawan Madura United, Gustavo absen saat Persib Bandung menghadapi Zhejiang FC di ajang AFC Champions League 2 yang berujung kekalahan 0-1. Kalau Gustavo memiliki catatan menit main paling banyak, 6 pemain justru masih menunggu kesempatan diturunkan pelatih Bojan Hodak. Artinya, sudah ada 23 pemain yang sudah tampil. Persib mesti waspada, Paul Munster fokus penuh lawan Persib Bandung. Pelatih Persebaya Surabaya Paul Munster mengingatkan para pemainnya untuk fokus saat melawan Persib Bandung. Persib Bandung versus Persebaya Surabaya bakal berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Jumat 18 Oktober 2024. Mentalitasnya adalah pertandingan berikutnya. Fokus penuh pada Persib Bandung, tegas Paul Munster. Paul Munster menyoroti jadwal yang berat Persebaya Surabaya setelah jeda FIFA Matchday. Setelah melawan Persib, Persebaya harus melawan PSM Makassar di Stadion Gelora Bung Tomo pada tanggal 23 Oktober 2024. Menurut Paul Munster, di Liga 1 tidak ada tim yang mudah dikalahkan. Semua laga adalah lawan sulit. Persebaya Surabaya pada Kamis 3 Oktober 2024 menggelar latihan setelah Coach Paul Munster memberi pemain libur setelah pertandingan versus Dewa United. Libur cukup panjang diberikan karena pertandingan berikutnya baru pada tanggal 18 Oktober nanti melawan Persib Bandung. Dalam latihan perdana, Bruno Moreira dan kawan-kawan langsung digenjot sesi 2 jam di lapangan Tor. Kecuali Muhammad Hidayat yang masih menjalani pemulihan, seluruh pemain bergabung latihan. Tony Firmansyah yang lama meninggalkan tim sudah kembali dari tugas timnas U20. Coach Paul Munster mengatakan ada cukup waktu untuk memperbaiki yang kurang sepanjang 7 laga awal musim ini. Persebaya memang memuncaki klasmen sementara, namun masih banyak ruang bagi Bruno dan kawan-kawan untuk lebih baik lagi. Persebaya akan tampil lebih lengkap pada pertandingan mendatang. Selain Tony yang sudah bergabung kembali, Andre Octavian Syah dan Catur Pamungkas sudah dalam kondisi terbaik untuk dimainkan.